Balik lagi bersama aku Nevertari Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Animeope. Oke guys, di pembahasan kali ini kita akan melanjutkan lagi isi dari teori Goldie Roger. Matahari, perpisahan, dan topi jerami. Nah, di pembahasan kali ini diawali dengan memperlihatkan orang-orang di masa lalu yang sedang menatap sebuah lautan yang sangat luas. Di momen ini juga, mereka mengucapkan salam perpisahan dengan melambaikan tangan kepada para pelaut yang hendak pergi ke suatu wilayah atau tempat yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Di mana tujuan para pelaut ini adalah untuk membuat sebuah peta atau rute pelayaran yang ada di dunia One Piece. Itu sebabnya orang-orang di masa lalu meyakini melambaikan tangan adalah bentuk rasa hormat kepada keluarga mereka yang akan pergi untuk mengarungi lautan. Dan hal ini juga bisa menggambarkan jika ini adalah momen pertemuan terakhir mereka karena mereka sadar betul misi yang akan mereka capai tidak semudah apa yang mereka bayangkan. Kemudian setelah itu, secara perlahan-lahan saat kapal mereka mulai menjauh dari pelabuhan, keluarga mereka yang melambaikan tangan pun mulai terlihat semakin kecil dan menghilang ke cakrawala. Yang terlihat hanyalah sebuah matahari besar. Disinilah para pelaut meyakini jika matahari adalah pembimbing mereka untuk terus berlayar ke tempat yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Guys, tujuan para pelaut untuk membuat sebuah peta dunia dan menggambarkan rute yang belum pernah mereka lalui, pada akhirnya membuat mereka pun terus mengarungi lautan hingga berpuluh-puluh tahun lamanya. Nah, menjelang akhir peperangan kerajaan kuno, salah satu pelaut yang bernama Diras memberitahu kepada teman-temannya sambil menunjuk ke arah matahari. Lihatlah matahari terbenam malam ini. Saat matahari terbit lagi, dari lautan inilah saatnya semua dari kita akan kembali bersama lagi. Entah itu keluarga, teman, makanan, dan banyak tawa. Diras pun kemudian melanjutkan perkataannya. Apa kalian lihat bukankah matahari di ujung permukaan laut itu terlihat seperti topi jerami yang sedang aku pegang ini? Nah, sejak itulah guys, topi jerami menjadi lambang datangnya sebuah fajar baru, dan ketika fajar akan datang kembali, mimpi lama dari orang-orang yang sejak dulu ada perlahan-lahan akan menjadi kenyataan. Locktail dan Goldie Roger. Guys, setelah kita mendengar teori awal mulainya bagaimana topi jerami menjadi simbol datangnya fajar baru, kali ini Goldie Roger akan menjelaskan teorinya mengenai bagaimana sang raja bajak laut Goldie Roger dan hubungannya dengan Pulau Locktail. Seperti yang kita tahu guys, setelah menginjakan kakinya di Pulau Locktail, Roger dan krunya justru tertawa. Ya, ternyata apa yang dilihat oleh Roger selama ini adalah sejarah penting dari kerajaan kuno. Di momen ini juga, Roger menemukan kisah kuno dari kerajaan tersebut. Ya, kisah yang menceritakan bagaimana kerajaan kuno terbentuk, mulai dari orang-orang yang tinggal di sana, sampai ke perjuangan yang mereka hadapi, dan penemuan teknologi hingga puncaknya mengenai bagaimana mereka bisa jatuh dari peradaban kuno yang modern. Nah, semua kisah yang Roger lihat tersimpan dalam sebuah denden musik kuno berbentuk robot. Setelah Roger mendengar semua kisah tersebut, Roger kemudian memutuskan untuk meninggalkan Pulau Locktail. Namun saat hendak melangkahkan kakinya, tiba-tiba rekaman tersebut kembali menyala dan memperlihatkan sebuah pesan terakhir dari Diras. Guys, di momen ini Roger terlihat sangat terkejut ketika Diras menceritakan kisah hidupnya. Ketika dirinya memulai petualangan dan bertemu dengan teman-temannya. Gak cuma itu aja guys, Diras juga menjelaskan tentang takdir dan mimpi yang menghubungkan orang-orang sepanjang waktu. Itu sebabnya guys, selama ada orang yang masih mencari kebebasan dan masih ada orang yang diperbudak, maka akan selalu ada benda dan orang yang terhubung satu sama lain. Di akhir isi rekaman tersebut, Roger mulai tertawa. Namun saat dia akan berlayar nanti, Roger mengatakan kepada krunya bahwa dia merasa menyesal karena dia tidak bisa hidup di mana sebuah kebebasan adalah sesuatu hal yang normal. Hingga Roger pun berharap bahwa dirinya bisa hidup di masa Joy Boy. Lalu Diras juga menyebutkan bahwa akan datang seorang anak laki-laki dari masa depan yang membawa topi jerami yang melambangkan sebuah fajar, di mana anak laki-laki ini akan menanggung beban dari semua orang selama 1000 tahun lamanya. Gak cuma itu aja guys, menurut Diras, anak laki-laki ini akan menyelamatkan semua orang dan mendatangkan sebuah kebebasan yang sebenarnya.
Tentu saja, Roger yang mendengar hal ini pun kemudian merasa bahwa satu-satunya cara agar tekadnya terus bisa diwariskan dari generasi ke generasi adalah menciptakan era bajak laut saat eksekusi matinya. Guys, setelah kita mendengar cerita tentang Joy Boy dan terbentuknya sebuah tekad dari Roger untuk menciptakan era bajak laut, kali ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai pulau manusia ikan, hutan laut, janji Joy Boy, pohon Hawa, dan akhir dari semua buah iblis. Nah, apabila kita analisa lagi, semua ini memang saling terhubung satu sama lain, guys. Meskipun ini hanya sebuah teori yang belum tentu kebenarannya, tetapi yang jelas menurut Goldie Roger 900 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya sebelum hancurnya kerajaan kuno, ada sebuah bencana yang mengakibatkan sebuah banjir besar yang membuat permukaan laut naik drastis sampai menghabiskan seluruh daratan. Dan kini daratan yang sudah tenggelam tersebut dikenal sebagai hutan laut dan pulau manusia ikan. Kemudian janji yang dibuat oleh Joy Boy kepada para penduduk manusia ikan sebenarnya bukan untuk membawa semua penduduk manusia ikan naik ke daratan, guys. Melainkan janji Joy Boy adalah menghancurkan Red Line dengan tujuan untuk menurunkan permukaan air laut ke tingkat semula. Sehingga cahaya matahari akan sampai ke titik di mana pulau manusia ikan berada dan dapat langsung menyinari para penduduk manusia ikan seperti sedia kala. Namun masalahnya, guys, ketika itu Diras tidak memiliki orang dan benda yang tepat untuk melakukannya. Dan inilah salah satu penyesalan terbesar yang dia simpan selama ini. Kemudian guys, kita juga dijelaskan mengenai pohon Hawa yang ternyata dulunya tidak setinggi seperti saat ini. Tetapi setelah ratusan tahun lamanya terkubur di dasar laut, pohon ini tidak pernah mati dan terus berjuang mencari sinar matahari hingga ratusan tahun kemudian atau lebih tepatnya saat ini, pohon Hawa sudah tumbuh begitu besar dan tinggi. Akhir dari semua buah iblis. Nah, menurut Goldie Roger, di akhir cerita One Piece nantinya, semua kekuatan buah iblis akan menghilang. Di mana hal ini ternyata berhubungan dengan bagaimana para pengguna buah iblis kehilangan kemampuan berenang mereka, bukan karena dibenci oleh lautan. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Dr. Vegapunk, melainkan alasan yang sebenarnya adalah sebuah kerinduan abadi dari buah iblis tersebut yang ingin kembali pada tanah asli mereka, di mana tanah asli tersebut berada jauh di dasar lautan, guys. Selain itu, alasan kenapa Goldie Roger tidak menuliskan teori atau membahas tentang kapal Noah yang ada di pulau manusia ikan, karena menurut Goldie Roger, jika dia membahas hal tersebut, maka secara tidak langsung dia pun akan menulis akhir cerita One Piece secara keseluruhan. Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys. Next, Mimin Vivi akan bahas lagi mengenai teori Goldie Roger. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oh ya, kalau nakama suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa support channel Anime OP dengan fitur Super Thanks ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!